Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 621-625. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ratusan putra Buddha ini merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka tersapu oleh ketiga tatapannya. Hanya suara-suara Buddha yang bergema tanpa henti saat mereka semua membuka harta karun suci mereka tanpa sadar, melepaskan aura mereka dengan ledakan. Itu karena mereka merasakan niat membunuh dalam tatapan Kinmu dan mereka mengira niat membunuh Kinmu ditujukan kepada mereka. Mereka terhanyut oleh tatapan Kinmu dan tanpa sadar melepaskan semua aura mereka, membuat mereka tampak sedikit gugup dan memancarkan kewibawaan keluarga mereka sendiri. Namun, ia juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat teknik dan seni ilahi yang dikultivasikan semua orang. Beberapa putra Buddha memiliki awan di atas kepala mereka, dan terdapat Buddha-Buddha agung yang duduk di atas awan. Beberapa dari mereka memiliki sinar di belakang kepala mereka, dan ratusan Buddha yang tampak halus berputar-putar di sekitar kepala mereka dalam sinar tersebut, melantunkan mantra dengan suara Buddha. Mata air keemasan tercurah di bawah beberapa kaki mereka dan mata air keemasan itu ditutupi dengan bunga teratai, sehingga dia dapat berdiri di tengah-tengah teratai merah. Beberapa dari mereka mengembangkan teknik-teknik Buddhisme yang tidak lazim dan mengembangkan 3 kepala dan 6 lengan. Wajah mereka bagaikan yaksa, dan beberapa dari mereka bersih dari debu, diselimuti cahaya suci. Senjata roh mereka juga memiliki berbagai macam bentuk yang aneh. Ada pipa, payung, manik-manik berharga, busur dan anak panah, pedang berharga, tongkat vajra, tongkat emas, dan sebagainya. Ada juga beberapa orang yang telah mengolah binatang buas menjadi senjata, menggunakan ki vital mereka untuk mengendalikan binatang buas tersebut dan menyakiti orang. 20 surga dalam agama Buddha memiliki Buddha yang berbeda di setiap surga, oleh karena itu teknik yang digunakan pun berbeda-beda. Dan selain teknik-teknik agama Buddha, banyak seni tertinggi dari surga juga dipaksa keluar oleh tatapan Kinmu. Di bawah tatapan mata ketiganya, seluruh kultivasi, wilayah, dapat terlihat jelas. Para putra Buddha ini bukanlah sosok seperti Kijiwi. Kijiwi adalah seorang bangsawan dari surga dan apa yang ia kembangkan adalah teknik tahta kaisar. Bahkan seorang gubernur provinsi Youdu seperti Luli pun harus menghormatinya dan tidak bersikap angkuh. Meskipun para putra Buddha berasal dari surga atau kerabat, mereka tidak pernah bersentuhan dengan teknik tahta kaisar. Lagi pula, teknik tahta kaisar tidak mudah didapatkan di mana-mana. Jika tidak, surga tidak akan mengirim mereka untuk mencoba mempelajari kitab suci tahta kaisar milik Brahma Buddha. Berani sekali. Raja Dharma Molun sangat marah dan berteriak, "Beraninya kau membunuh seseorang di alam Buddhaku, kau benar-benar iblis." Kinmu tidak menghiraukannya dan menarik kembali pandangannya. Ia menundukkan kepala dan bergumam sambil menatap tangannya. "Bahkan ketika aku bertarung melawan Kijiwi dan Zehwali, aku belum pernah membuka ketiga mataku sebelumnya, aku tidak tahu sudah sampai tahap mana kultivasiku." Raja Dharma Molun sedikit tertegun dan hampir meledak ketika suara Buddha Sakra terdengar dari biara yang bobrok. "Saudara muda Molun, tenanglah. Kematian pasti terjadi dalam pertarungan antar murid, mungkinkah kau yang akan turun untuk bertarung? Hidup seseorang hanyalah hidup dalam tubuh fana, sekarang putra mahkota Yue Guang telah melepaskan tubuh fananya, ia bebas sekarang dan itu sesuatu yang patut disyukuri. Aturan telah ditetapkan, biarkan putra Buddha menantang umat Qin, siapapun yang menang akan menempati posisi terakhir dan memasuki biara untuk mempelajari kitab suci sejati tahta kaisar." Amarah Raja Dharma Molun tak terbendung, tetapi ia menahannya. Ia berpikir, Sakra Buddha membela bocah ini. Ternyata dia bisa mengatakan hal setidak tahu malu ini. Namun, karena Sakra Buddha telah berbicara, ia tak berani mengabaikan kata-katanya dan berpikir dalam hati, kemampuan bocah dari batas bawah ini memang tidak lemah, namun, ia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri dengan menantang semua putra Buddha. Kitab suci sejati tahta kaisar Brahma Buddha itu penting, tak baik berselisih sekarang, aku harus mendapatkan kitab suci sejati itu dulu. Di biara yang bobrok itu, Buddha Sakra yang sedang memahami teknik sejati tahta kaisar menggerutu. Bukan dia yang berbicara untuk menghentikan Raja Dharma Molun. Saat ini dia sedang memahami kitab suci yang sebenarnya,
jadi mengapa dia punya waktu untuk memperhatikan dunia luar? Siapa yang meniru suaraku? Mirip sekali. Benar, pasti kakak senior Brahma, hanya dia yang bisa meniru suaraku sehingga orang lain tidak bisa membedakannya. Sakra Buddha mengangkat alisnya. Seharusnya ini yang pertama, kan? Dan aku bahkan diusik langsung oleh kakak senior. Semoga itu satu-satunya yang menyebalkan. Putra mahkota Riguang dari surga ada di sini untuk menaklukkan iblis di hatimu. Putra mahkota Riguang melangkah maju dan matahari bersinar terang di balik kepalanya. Ia berkata dengan acuh tak acuh, kau dari batas bawah. Batas bawah, tempat kemiskinan, memiliki bakat langka, kau dimaafkan karena bersikap sombong dan meremehkan. Kinmu tidak mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Sebaliknya, ia terus menatap tangannya dan berpikir, Nenek Si dan yang lainnya selalu ingin aku menyegel mata ini, tetapi jika aku menyegel mata ini, aku juga tidak tahu seberapa besar peningkatan kemampuanku. Seberapa kuat sebenarnya kekuatanku. Akhirnya aku tahu sekarang. Tiba-tiba ia menggigil beberapa kali. Ia menggigil karena kegirangan. Dia akhirnya bisa melepaskan kekuatan penuhnya dengan tenang dan menyerang tanpa rasa khawatir. Dia akhirnya tidak perlu khawatir akan menimbulkan terlalu banyak masalah bagi teman-teman dan keluarganya karena hasratnya untuk menghancurkan dan kekuatan penghancurnya terlalu kuat. Dia akhirnya bisa membebaskan dirinya dan kembali menjadi anak muda di Great Ruins yang tidak takut pada apapun di dunia. Para pemuda reruntuhan agung hanya perlu bertindak sesuai aturan reruntuhan agung. Semua aturan lainnya hanyalah batasan yang ditetapkan oleh dunia luar, dan tidak ada hubungannya dengan para pemuda reruntuhan agung. Kekeke, hahaha. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Putra mahkota Riguang sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang, saya putra mahkota Riguang, yang mulia negara Buddha Sinar Matahari. Saya teman sekelas putra mahkota Yue Guang di Istana Pedang di Surga. Kami telah belajar pedang bersama dan persahabatan kami sangat erat. Jangan mengomel terus, kalau kamu sangat merindukannya, aku akan menyuruhmu turun untuk menemaninya. Kinmu memukul dengan tangannya yang terentang, dan pelet pedang itu tiba-tiba mengembang. Ketika meledak, pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, seolah-olah awan menutupi langit. Matahari di belakang kepala putra mahkota Riguang tiba-tiba meledak, dan ia tertawa. Aku sudah menunggu lama. Matahari di balik kepalanya memancarkan api, dan itu berbeda dengan pedang cahaya bulan milik putra mahkota Yue Guang. Pedangnya membawa api sejati yang murni dan bersinar seperti matahari, membakar segalanya dengan sekali tebas. Cahaya pedangnya tersembunyi di balik api, dan sinar matahari begitu menyilaukan sehingga siapapun tak bisa membuka mata untuk melihat pedangnya. Pedang Dewa Matahari Agung. Pedang sucinya berbenturan dengan hujan pedang Kinmu, dan dalam sekejap, suara gemerincing yang tak terhitung jumlahnya terdengar, membuat putra mahkota Riguang tercengang. Ia langsung merasa jurus pedangnya dipatahkan. Ada 3 jurus dalam ilmu pedangnya. Tidak, 4 jurus yang belum pernah kulihat sebelumnya dalam ilmu pedang dasar. Keheranan di hatinya tak terlukiskan dengan kata-kata. 4 jurus pedang dasar, belum lagi 4 jurus, bahkan 1 jurus pedang dasar saja bisa membuat semua jurus pedang di dunia harus diacak ulang. Perubahan yang ditambahkan tak terhitung jumlahnya. Kurang lebih 4 gerakan, yang juga berarti semua keterampilan pedangku di matanya penuh dengan kekurangan. Ketakutan muncul di hati putra mahkota Riguang, dan sebuah ide segera terbentuk di benaknya. Karena kemampuan pedang di alam bawah telah meningkat pesat, kemampuan pedang di alam surgawi pada dasarnya tidak mampu melawannya. Aku tidak bisa menggunakan kemampuan pedang. Selama aku menggunakan kemampuan pedang, semuanya akan penuh kekurangan. Hanya dengan menggunakan kemampuan pisau atau mantra aku bisa melawannya. Kalau tidak, aku sudah mati. Benar, kenapa aku belum mati? Ia melihat 8.000 pedang Kinmu bagaikan awan, dan pedang-pedang di awan itu bagaikan ikan yang berenang. Mereka melancarkan berbagai jurus pedang, melewati tubuhnya tanpa menyentuhnya. Putra mahkota Riguang tertegun dan ia menunduk. Ia melihat tubuhnya seperti saringan yang pecah. Ada lubang-lubang berdarah yang menganga di bagian depan dan belakang tubuhnya. Pikirannya agak pusing, dan ia mengangkat tangannya untuk menyentuh kepalanya. Salah satu jarinya terbenam di kepalanya. Ia menyentuh bagian belakang kepalanya, dan di bagian belakang kepalanya terdapat sebuah lubang kecil. Seharusnya itu adalah pedang terbang yang telah menembus ke tengah alisnya dan menembus keluar dari bagian belakang kepalanya, meninggalkan jejak. Kalau begitu, roh primordialku sudah dibunuhnya, putra mahkota Riguang terhuyung dan jatuh ke tanah. Sosok Kinmu melewati mayatnya yang roboh dan dia tidak tahu bahwa putra mahkota Riguang sedang berpikir begitu banyak sebelum dia meninggal. Setelah pertempuran hari ini, tidak akan ada lagi kultivator pedang yang tersisa di alam Buddha. Pemuda reruntuhan besar tertawa terbahak-bahak.
8.000 pedang ditekan ke bawah bagaikan awan dan tampaknya menyerang semua putra Buddha sekaligus. Dalam sekejap, hampir semua putra Buddha bereaksi tanpa sadar. Ketiga mata Kinmu bergerak secepat kilat, menyapu para putra Buddha yang bertahan melawan jurus pedangnya. Sekitar 100 dari mereka melancarkan jurus pedang untuk bertahan melawan jurus pedangnya. Adapun putra Buddha lainnya, seni suci dan senjata spiritualnya agak berbeda, dan ada cukup banyak putra Buddha yang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Misalnya, ada putra mahkota Mojie, Putri Polong, putra mahkota Fuyun yang disebutkan oleh Raja Dharma Molun. Ada juga putra Buddha Puzao, putra Buddha Kongxiang, dan yang lainnya yang telah berdebat dengan kera iblis Zankong. Kemampuan mereka juga sangat unggul. Lebih banyak putra Buddha yang telah menguasai teknik-teknik surga dan pencapaian mereka mengenai teknik-teknik agama Buddha tidaklah tinggi, oleh karena itu ada 100 ahli muda yang telah menguasai ilmu pedang. Tiba-tiba, Buddha Yamaraja tak tahan lagi untuk menonton dan menutup matanya. Ia berkata kepada Buddha lainnya, "Ayo pergi, kita tak sanggup lagi melihat tempat ini, kita tak sanggup melihat darah mengalir ke sungai." Buddha Sagaranagaraja dan yang lainnya juga mengangguk. Sungguh tak tertahankan untuk ditonton. Setelah berkata demikian, mereka membawa murid-murid mereka untuk terbang dan meninggalkan tempat ini, kembali ke surga masing-masing. Putra Buddha Jiankong melirik ke belakang dan tertegun. Di medan perang di depan biara yang bobrok itu, cahaya darah muncul, dan itu adalah 100 sinar cahaya darah. 100 putra Buddha yang menguasai ilmu pedangnya hancur dalam sepersekian detik dan roh primordial atau tubuh jasmani mereka terbunuh begitu saja. Hati putra Buddha Jiankong dipenuhi rasa takut dan tubuhnya sedingin es. Ia terdiam. Dalam tatapan yang tergesa-gesa ini, Kinmu telah mengumpulkan pedang-pedangnya kembali menjadi pelet dan mengubah pelet itu menjadi pisau. Membelah pisau panjang itu menjadi dua, langkah kakinya bergerak tak beraturan dan secepat kilat. Tubuhnya terkadang ke kiri, terkadang ke kanan, terkadang ke depan, terkadang ke belakang. Pisaunya juga begitu cepat sehingga mata telanjang tak dapat menangkap apapun. Kepala-kepala bergelinding saat ia mengangkat pisau dan tubuh-tubuh terbelah menjadi dua. Dua cahaya pisau di tangannya bagaikan naga panjang yang bergerak tanpa hambatan dengan lengkungan lebar. Tiba-tiba, sebuah gerbang terbuka di belakangnya dan menampakkan Youdu yang gelap. Gerbang itu bergerak bersama tubuhnya dan kemanapun gerbang itu melintas, jiwa primordial para putra Buddha ditelan oleh gerbang ini bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Hanya cangkang kosong yang tersisa. Kulit kepala putra Buddha merinding dan tubuhnya gemetar. Ia melihat pisau panjang di tangan Kinmu berubah menjadi tombak panjang yang menusuk Putri Polong. Dengan sentakan tombak, Putri Polong yang manis dan menawan itu terbelah berkeping-keping. Selanjutnya, Kinmu menancapkan tombaknya ke tanah, dan pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar, berubah menjadi lonceng raksasa yang menyelimutinya. Lonceng itu mengelilinginya dan berputar dengan ganas untuk menangkis seni ilahi dan senjata spiritual dari para putra Buddha lainnya. Kinmu menyerang dengan ganas di dalam lonceng, dan setiap pukulan serta tendangannya sangat jelas. Kekuatan dahsyat menembus lonceng dan menghancurkan semua tulang para putra Buddha yang datang untuk bertarung jarak dekat dengan teknik bertarung mereka. Jiankong, tidak perlu melihat lagi. Para Buddha Yamaraja menghela napas dan berkata, "Jika kamu melihat lebih jauh lagi, hati Buddhamu akan terpengaruh." Putra Buddha Jiankong tercengang dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, tenggorokannya kering sehingga ia tak bisa berkata apa-apa. Setelah membasahi tenggorokannya, suaranya masih agak serak. "Buddhaku, bagaimana mungkin para Buddha menoleransi awam Qin yang memulai pembantaian seperti itu? Apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak menoleransinya?" Buddha Yamaraja berkata dengan suara rendah, "Aku pernah bertemu dengannya di Youdu sebelumnya. Saat itu, ketika aku berada di Youdu dan ingin mencerahkan jiwa-jiwa terkutuk di sana, aku bertemu dengannya. Kupikir dia sudah meninggal, tetapi aku tidak menyangka dia masih hidup. Dia sepertinya lupa apa yang terjadi ketika dia masih balita." Sudah 19 tahun, putra Buddha Jiankong mengikuti Buddha Yamaraja meninggalkan surga Brahma, dan putra Buddha ini sangat bingung. Ia berpikir, apa yang terjadi ketika awam Qin masih balita? Mengapa Buddhaku bertemu dengannya di Youdu? Mengapa awam Qin tidak ingat? Ia punya banyak pertanyaan, tetapi Buddha Yamaraja tidak bersuara. Ia bersedia mengatakan apapun lagi. Lebih lanjut, Buddha Yamaraja juga pergi dengan tergesa-gesa dan tampaknya ia tidak tahan melihat Kinmu membantai para putra Buddha. Sebaliknya, ia tampaknya ingin melarikan diri dari alam Brahma sesegera mungkin agar tidak terlibat. "Buddhaku tahu banyak rahasia, tapi dia enggan memberitahuku. Apa awam Qin benar-benar seseram itu?" pikirnya dalam hati.
Di depan biara yang bobrok di surga Brahma, jasad Kinmu sulit dilihat dengan mata telanjang, sehingga semua putra Buddha menggunakan seni ilahi seperti mata Buddha dan mata surgawi. Barulah mereka dapat melihat sosoknya. Kecepatannya terlalu cepat. Ia bagaikan cahaya yang berkedip-kedip dan bayangan yang berlalu. Segala macam jurus pedang, seni dewa, jurus pisau, jurus tombak, jurus tinju, semuanya ia gunakan. Terlebih lagi, jurus-jurus itu ia gunakan saat berlari dengan kecepatan ekstrim, membuat mereka tak mampu bereaksi. Putra Buddha Kongsiang meraung, dan tubuh emasnya bagaikan Buddha berwajah 4 dengan 4 kepala dan 8 lengan. Ia terbang di angkasa untuk melawan Kinmu yang terbang ke arahnya. Keduanya berpapasan dengan cepat di udara dan beradu cepat. Putra Buddha Kongsiang tingginya 26 kaki dan tubuhnya luar biasa kokoh. Namun, Kinmulah yang menekannya saat mereka terbang di udara. Di udara, benturan tinju itu bagaikan gemuruh guntur. Putra-putra Buddha lainnya terbang ke udara dan siap mengepung Kinmu ketika darah keemasan menyembur dari langit seperti hujan. Ki dan darah putra Buddha Kongsiang meletus dan ledakan menggema di sekujur tubuhnya. Kulitnya robek dan darah segar mengucur deras. Ketika ia beradu dengan Kinmu, ki dan darahnya mendidih akibat serangan tersebut. Karena tubuh jasmaninya tidak dapat menampung begitu banyak ki dan darah yang dahsyat telah melampaui batas tubuhnya, sehingga ia pun tewas karena tubuhnya hancur berkeping-keping. Saat putra Buddha lainnya bersiap mengepung Kinmu, mereka melihat tubuh putra Buddha Kongsiang yang compang-camping jatuh dari langit. Para putra Buddha yang sedang melesat ke angkasa tiba-tiba melihat cahaya pedang berkelebat di udara dan mereka pun tercengang. Mereka pun bergegas mengerahkan ilmu kesaktian mereka untuk membombardir angkasa. Namun, mereka melihat cahaya pedang yang bagaikan lautan darah berhamburan. Pedang Kaisar Pendiri, lautan darah. Ki dan darah yang dahsyat menyapu cahaya pedang, dan pedang-pedang itu bagaikan naga di lautan darah itu, bergerak maju mundur tanpa kendali. Beberapa putra Buddha memegangi leher mereka, sementara yang lain membenturkan dahi mereka dengan keras saat tubuh mereka tenggelam ke dalam lautan darah. Di lautan darah, putra mahkota Mo Jie melangkah di atas ombak dengan teratai yang mekar di bawah kakinya. Ia berpegangan pada sekuntum bunga teratai untuk menangkis serangan Kinmu. Suara mendesing. Kinmu berbalik dan pakaiannya berkibar tertiup angin, membelakanginya saat dia menghunus pedangnya. Putra mahkota Mo Jie melihat celah dan hendak menyerang ketika lautan darah terbelah. Sebuah gerbang hitam pekat menembus tubuhnya. Putra mahkota Mo Jie tertegun dan tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam lautan darah. Roh primordialnya telah terseret ke Youdu oleh pengaruh gerbang surga. Ketika lautan darah menghilang, mayat-mayat berjatuhan dari langit. Dibandingkan dengan para putra Buddha muda yang dikirim oleh surga, Kinmu jauh melampaui mereka dalam hal pengalaman dan teknik pertempuran. Para putra Buddha dari surga telah lama tinggal di alam Buddha, dan biasanya tidak ada pertempuran yang terjadi di alam Buddha. Suasananya begitu tenang bagaikan air di kolam yang mati. Tinggal di tempat seperti itu, orang-orang secara alami bahagia dan kaya. Mereka tidak memiliki keinginan dan ambisi apapun. Namun, di saat yang sama, kedamaian juga menyebabkan jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka mengalami kemunduran. Jika jalan, keterampilan, dan seni ilahi menjadi tidak berguna, tidak seorang pun akan peduli untuk berkultivasi dan tidak seorang pun akan peduli untuk belajar lebih banyak. Mereka terlalu lama berdamai dan tak ada semangat bagi mereka untuk berjuang maju. Namun, berbeda bagi Kinmu. Tempat tinggalnya saat kecil adalah reruntuhan besar yang sangat berbahaya. Namun, saat kecil, ia sudah bisa menjelajahi reruntuhan besar yang penuh bahaya. Adapun perdamaian abadi, itu adalah kekaisaran yang penuh dengan kehidupan. Kekuatan kekaisaran meningkat pesat sehingga pasti ada musuh, tetapi mereka juga memiliki barisan belakang yang kuat. Jalan, keterampilan, dan seni ilahi mengalami perubahan baru setiap hari. Dengan para prajurit yang bertempur di garis depan, para praktisi seni dewa menggunakan jalur, keterampilan, dan seni dewa untuk orang-orang di belakang, mengubah kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan munculnya kapal terbang, mobil terbang, meriam, dan berbagai hal aneh dan baru, kreativitas Eternal Peace semakin kuat. Berbagai jalur, keterampilan, dan seni ilahi juga mengalami perkembangan pesat. Adapun Kaisar Langit Tertinggi, karena perang yang terlalu sengit, mereka tidak memiliki barisan belakang yang kuat sehingga struktur masyarakatnya tidak lengkap. Tanpa landasan kreativitas, jalan, keterampilan, dan seni ilahi mereka tidak akan pernah berkembang. Kinmu lahir di reruntuhan besar dan sejak muda, ia telah diajari dengan cermat oleh 9 tetua. Ia mengikuti perkembangan Kekaisaran Perdamaian Abadi dan era di mana guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melakukan reformasi, sehingga ia memiliki prestasi seperti sekarang. Lebih jauh lagi,
Dia adalah salah satu pemimpin reformasi dan juga pendiri wujud pedang ke-18 dan pemandu roh primordial. Dia adalah eksistensi yang telah mencapai langkah pertamanya memasuki jalan dengan pedang. Dibandingkan dengan para putra Buddha yang belum pernah melewati badai apapun karena hidup di alam Buddha, mereka bukan lagi manusia yang setingkat. Qin Mu mendongak dan melihat putra Buddha Pu Zhao sedang berlari ke arahnya dengan marah. Putra Buddha ini adalah seorang praktisi alam surgawi yang kuat, dan ia hampir mati setelah kera iblis Zan Kong menutupi cahaya yang dilepaskannya. Debatnya tak mampu mengalahkan kera iblis, tetapi kemampuannya sungguh luar biasa. Mudranya saling tumpang tindih saat ia berlari cepat. Setiap gerakan, setiap jurus, setiap pukulan, dan setiap tendangan, semuanya tak terbatas dan mengagumkan. Ia melancarkan jurus mudra yang paling ia kuasai, dan setiap mudra yang dilepaskannya memiliki jejak satu jenis Buddha. Di belakangnya, roh primordialnya bagaikan seorang Buddha agung yang duduk dengan banyak penampakan Buddha dalam berbagai ukuran berputar di sekelilingnya. Mereka melancarkan berbagai macam jurus mudra bersama jurus mudranya. Putra Buddha Pu Zhao berlari kencang, dan kilat bergulung-gulung di antara awan. Sebelum guntur sempat tiba, kilat telah tiba lebih dulu. Keahlian mudra yang dia lakukan sekarang adalah seni agung dari surga Laksmi, memandikan segala sesuatu dalam cahaya. Putra-putra Buddha yang mampu mengolah seni ketuhanan agung semacam ini juga termasuk golongan minoritas. Auranya semakin kuat, roh primordialnya semakin kuat hingga ia bagaikan anak panah pada tali busur yang terentang dan harus dilepaskan. Tepat pada saat ini, Qin Mu menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya, berubah menjadi jari pedang untuk mengetuk bagian tengah alisnya. Jari pedangnya menusuk ke depan. Bentuk pertama pedang bencana, pembuka bencana. Putra Buddha Pu Zhao telah mencapai batasnya, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika melihat cahaya pedang menerpa wajahnya. Para Buddha di belakangnya meledak dengan kekuatan dahsyat dan melesatkan 10.000 mudra ke depan. Qin Mu berbalik dan pergi, melompat turun dari langit dan mendarat di tanah. Ia sedikit bingung. Aneh, setelah aku mengeksekusi seni pedang suci ini, energi vitalku hampir habis. Mengapa aku merasa energi vitalku masih berlimpah tak tertandingi, seperti air di dalam sumur? Rasanya tak ada habisnya. Ia merasa energi vitalnya selalu berada di puncaknya dan tak pernah habis. Setelah bertarung begitu lama, ia hampir menggunakan semua seni ilahi dan teknik bertarungnya sekali, bahkan beberapa kali melancarkan seni ilahi hebat yang membutuhkan kekuatan sihir yang besar, namun energi vitalnya tidak terkuras sama sekali. Yang lebih aneh lagi adalah dia bahkan dapat merasakan kultivasi ki vitalnya meningkat dengan cepat. Ini benar-benar bertentangan dengan logika. Selanjutnya, ia segera menemukan di mana letak masalahnya. Itulah mata ketiga di jantung alisnya. Setiap kali ia membunuh seseorang, ki vital yang tak terbatas akan mengalir keluar dari mata ini dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti sebuah hadiah, dan semakin banyak orang yang ia bunuh, semakin besar pula hadiahnya. Aneh, mata ini memang punya masalah besar. Cahaya pedang sepanjang 10 mil menembus kepala putra Buddha Pu Zhao. Cahayanya sangat menyilaukan dan menerangi separuh langit. Dan meskipun memandikan segala sesuatu dalam cahaya dari putra Buddha Pu Zhao memiliki kekuatan yang meluap-luap, ia mendarat di kekosongan karena Qin Mu telah mengeksekusi kaki ilahi pencuri surga untuk menjauh dari tempat itu. Putra Buddha Pu Zhao tatapannya kosong dan dia pun pingsan. Di belakangnya, cahaya pedang tiba-tiba mundur dan berubah menjadi pelet pedang kecil yang berputar dan jatuh dari langit. Sebelum jatuh, pelet pedang itu tiba-tiba mengembang dan berubah menjadi 9 naga panjang. Kepala naga-naga itu menghadap ke bawah, ekor mereka melingkar, dan mereka menyelimuti putra Buddha bagaikan selimut raksasa. Dalam kain kafan api ilahi 9 naga, api dan cahaya pedang meledak dan mencacah putra Buddha itu sebelum mengubahnya menjadi abu. Pada saat yang sama, Qin Mu, yang telah mendarat di tanah, mengangkat tangannya, dan kain kafan api ilahi 9 naga melesat mendekat sambil menyusut dengan cepat. Saat mendarat di tangannya, kain itu telah berubah menjadi palu raksasa. Qin Mu meraung marah, dan api membumbung tinggi di belakangnya bagai gunung berapi yang meletus. Palu di tangan Qin Mu terayun ke depan, menghantam sekuat tenaga, menghantam dada putra Buddha yang sedang berlari mendekat. Begitu dia memukul palu itu, otot-otot di kedua kakinya menegang dan dia tiba-tiba menyerbu ke depan. Dada putra Buddha itu ambruk ke dalam akibat hantaman itu, dan ia terlempar mundur bersama palu raksasa itu. Pepohonan di kedua sisinya berlalu bagai cahaya dan bayangan yang berkelap-kelip, sementara pepohonan di belakangnya juga meledak dengan dentuman keras saat ia menabrak mereka. Namun di saat berikutnya, Qin Mu datang ke depannya dan mengulurkan tangannya untuk memegang gagang palu. Palu raksasa itu berubah menjadi tombak panjang bagaikan air mengalir,
dan ia mengangkat putra Buddha itu dengan ujung tombaknya. Dengan sekali sentakan, putra Buddha itu terbelah berkeping-keping. "Jangan berjuang sendirian." Putra mahkota Fuyun berteriak dengan tegas, "Semuanya, berkumpullah, datanglah ke sisiku, mari gunakan seni ilahi mata Buddha untuk menyucikannya sampai mati." Sebagian besar Buddha yang selamat saat ini sedang mengejar Kinmu, melemparkan berbagai macam seni dewa dan senjata spiritual ke arahnya. Namun, sulit bagi mereka untuk menemukan jejak Kinmu. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka tersadar dan semua berkumpul di sekitar putra mahkota Fuyun. Para putra Buddha tiba-tiba membentuk dinding manusia saat mereka saling bertumpuk di bahu. Total ada 64 orang. "Mata Buddha, bangunlah." 64 putra Buddha menyatukan kedua telapak tangan mereka. Beberapa dari mereka memiliki 3 kepala dan 6 lengan, beberapa memiliki 2 sisi pada satu tubuh, beberapa memiliki wujud asli Raja Kebijaksanaan, beberapa memiliki tubuh arhat, dan semuanya memancarkan mata Buddha mereka. Menyapu racun iblis, menaklukkan iblis dan iblis. Suara mereka bergema nyaring dan aura semua orang terhubung. Mereka bagaikan benteng besi dan sikap mereka yang mengesankan bagaikan kota. Suara desisan, cahaya Buddha berkumpul menjadi banjir yang mengguncang pegunungan. Mereka menyebabkan ruang bergetar tanpa henti saat mereka melesat ke arah Kinmu sekaligus. Seketika, cahaya Buddha menjadi luar biasa kuat dan suara Buddha menjadi sangat nyaring. Getaran mengubah suara Buddha yang lewat menjadi debu. Tepat setelah Kinmu menjentik putra Buddha itu hingga mati, dia menggoyangkan tombaknya untuk mengubahnya menjadi perisai besar berbahan tempurung kura-kura untuk menangkis serangan di depannya. Ledakan, tubuhnya bergetar hebat dan ia terlempar ke udara bersama perisainya. Perisai di depannya dibentuk oleh 8.000 pedang, dan pada titik ini, mereka tak mampu lagi mempertahankan bentuk perisainya. Pedang-pedang terbang itu bergetar oleh cahaya Buddha dan hancur berkeping-keping. Kinmu mendengus dan memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar keluar dari pulau ini ke lautan cahaya Buddha keemasan, menghantamnya ke puncak gunung yang muncul di lautan keemasan itu. Putra mahkota Fuyu dan 64 putra Buddha terbang ke angkasa dan tiba di atas lautan keemasan. Di angkasa, mereka semua berseru serempak, Dharma tak terbatas, arhat turun ke batas bawah. Dentingan, cahaya Buddha di mata semua orang bersinar terang lagi dan semua cahaya Buddha berkumpul bersama sebelum membombardir ke arah tempat Kinmu menabrak. "Kalian hanya berani mengandalkan jumlah, apa kalian pikir aku takut pada kalian?" Sebelum cahaya Buddha sempat mencapai puncak gunung itu, mereka melihat bebatuan gunung meletus dari puncak gunung. Kinmu melesat ke udara, rambutnya tergerai di bahunya. Dengan kedua tangan di depan, ia menggenggam mudra yang aneh. Setelah mudra dikeluarkan, ketiga matanya menjadi semakin terang. Mata kanannya memiliki api sejati yang murni dan mata kirinya memiliki api sejati yin murni, namun keduanya tak tertandingi oleh mata ketiga di tengah alisnya. Di mata ketiga di tengah alisnya, tanda-tanda formasi sayap berbentuk kupu-kupu perlahan mengalir keluar. Ia membentangkan sayapnya seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Mata vertikal ini semakin menjadi iblis. Tiba-tiba, mudra di kedua tangan Kinmu selesai, tangannya tiba-tiba terayun ke belakang, sementara kepalanya melesat ke depan. Dengan suara gemuruh, 3 sinar cahaya melesat keluar dari ketiga matanya. Cahaya Buddha bertabrakan dengan cahaya ilahi dari ketiga matanya, dan dinding manusia yang dibentuk oleh 64 putra Buddha di udara tiba-tiba runtuh. Anggota tubuh yang patah berjatuhan dari langit. 1. Mohebahe. Kinmu berencana mengalahkan mereka semua sekaligus ketika bahasa Youdu yang samar keluar dari mulutnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba berbicara bahasa Youdu? Meskipun dia berpikir seperti itu, dia tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Hehe, pengorbanannya sudah cukup sekarang, jiwa para botak ini tidak seburuk itu." Kinmu menjulurkan lidah dan menjilat bibirnya. Tiba-tiba ia merasa khawatir. Itu tidak benar, aku tidak terpikir untuk melakukan itu. Ada apa denganku? Makhluk jahat. Tiba-tiba, terdengar suara menggelegar saat seorang Buddha melayang di udara dengan tangan menekan ke bawah. "Kau benar-benar iblis yang tak tertolong. Buddha sekarang murka dan aku akan melenyapkanmu dari dunia ini. Kamu tidak bisa menang, kan?" Kinmu berkata sambil tersenyum, "Jika kau tidak bisa menang, kembalikan tubuhku kepadaku, biarkan aku menunjukkan kepadamu cara mencabik-cabiknya." Saat mengucapkan kata-kata itu, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kata-kata ini jelas diucapkannya sendiri, tetapi jelas bukan apa yang ia pikirkan. "Siapa kamu?" teriak Kinmu dengan heran. Sebuah suara keluar dari mulutnya, terdengar nyaring dan jelas. Namun, ada sedikit nada polos dan jahat di dalamnya. "Aku." Di atas kepalanya,
tangan besar Buddha itu telah menekan, dan Qin Mu tiba-tiba merasakan dia lain terbangun di tubuhnya. Perasaan ini terlalu aneh, seolah-olah ia terbelah menjadi dua. Qin Fengqing. Saat suara ini berbicara, kesadaran asli Qin Mu telah bergeser kembali ke nomor 2, dia menjadi seorang pengamat. Yang lebih mengerikan lagi adalah ketika dirinya yang lain muncul, gelombang kekuatan tiba-tiba memenuhi seluruh tubuhnya. Gelombang kekuatan ini muncul entah dari mana, dan ia tidak tahu dari mana asalnya. Kekuatan itu tak terbatas, begitu mengerikan dan jahatnya, sehingga kultivasi asli Qin Mu hanya bisa tertahan di satu sudut kesadarannya, dan lihatlah kekuatan jahat ini memenuhi seluruh tubuhnya. Roh-roh primordial yang disita masih sedikit. Itu tidak cukup untuk menghancurkan segel Earthbound. Earthbound, penjahat besar ini. Tapi, setelah aku membunuh Buddha ini, aku akan bisa menghancurkan lebih banyak segel. Qin Mu mendengar suara bayi yang asing dan arogan. Suara ini dipenuhi dengan kedengkian dan kejahatan yang membuat orang menggigil tanpa merasa kedinginan. Bahasa Youdu keluar dari mulutnya, dan memiliki kekuatan magis aneh yang flamboyan dan tak kenal takut. Ia juga memiliki keserakahan yang tak terbatas, seolah-olah merupakan gabungan dari semua emosi negatif. Di mana aku berada, itu Youdu. Qin Mu melihat kegelapan menyebar dari tubuhnya, mencemari surga Brahma tertinggi di alam Buddha. Surga Brahma, yang memiliki lautan keemasan dan selalu terang benderang, tiba-tiba berubah menjadi gelap. Laut keemasan itu bagaikan baskom berisi air yang diteteskan tinta. Invasi kegelapan telah menodai laut keemasan itu, menjadikannya hitam. Area yang diselimuti kegelapan itu semakin luas. Tanah suci tertinggi di alam Buddha perlahan berubah menjadi Youdu. Tangan Buddha itu telah mendarat dan bersinar dengan sinar Buddha. Setelah itu, tangan itu ditelan oleh kegelapan. Sang Buddha berseru kaget, menarik telapak tangannya dari kegelapan. Tangan gemuk Sang Buddha telah berubah menjadi tulang-tulang putih. Daging di atasnya telah lenyap sepenuhnya. Itu adalah sejenis seni ilahi yang sama sekali berbeda dari kedamaian abadi, surga kaisar tertinggi, alam Buddha, dan bahkan surga surgawi. Dia mengendalikan kekuatan kematian dan merampas semua kehidupan untuk dirinya sendiri. Qin Mu melompat dan tertawa. Dengan jari-jari di telapak tangannya terentang, ia menekan kepala Buddha. Ledakan, gemuruh dahsyat terdengar saat sang Buddha ditekan ke sebuah pulau emas dengan kekuatan brutal. Pulau itu tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Qin Mu juga melihat transformasi aneh terjadi pada tubuhnya. Tubuhnya tumbuh pesat, semakin tinggi dan tinggi. Namun, usianya tampak perlahan menurun seiring ia semakin muda. Ia semakin seperti balita. Untungnya, pakaian yang dibuat oleh ketua bulu surgawi Yu Zhaoqing sangat luar biasa. Terbuat dari bahan-bahan terbaik dari ras bulu surgawi, pakaian itu juga merupakan senjata roh yang luar biasa yang dapat berubah sesuai ukuran tubuhnya. Saat ini, tingginya sudah lebih dari 30 yard. Namun, usianya telah kembali seperti anak berusia 4 atau 5 tahun. Ia tampak seperti anak kecil yang menggemaskan. Meskipun anak laki-laki ini tampak menggemaskan, ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Terlebih lagi, ia juga sangat jahat, hampir menghancurkan kepala Buddha itu. Tak hanya itu, anak kecil ini mengangkat Buddha itu dengan satu tangan, mengangkatnya ke udara. Ia membuka mulutnya dan menghisapnya dengan kuat. Sinar Buddha mengalir di sekujur tubuh Buddha saat ia berusaha sekuat tenaga melawan. Namun, roh primordialnya muncul tanpa diminta, roh itu terpisah dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Sang Buddha berjuang tanpa henti dan semua harta karun ilahinya muncul. Roh primordialnya berada di depan istana-istana surgawi. Ia tidak dapat mempertahankan keseimbangan dan hampir tersedot keluar dari istana-istana surgawi beberapa kali. Qin Mu menyadari bahwa usianya masih menurun. Beberapa saat yang lalu, usianya 4 atau 5 tahun, dan sekarang usianya bahkan belum 3 tahun. Pada saat ini, Raja Dharma Molun tiba dan menanam mudra tepat di belakang hati Qin Mu. Qin Mu membawa Buddha itu untuk berguling beberapa kali. Ia melayang di lautan keemasan dan menghancurkan beberapa gunung sebelum berhenti. Sementara itu, roh primordial Buddha itu dihisap keluar dengan satu mulut. Roh primordial Buddha ini tidak mendarat di mulut Qin Mu. Sebaliknya, roh primordial tersebut melengkung dan memasuki mata ketiganya. Qin Mu terkejut ketika tiba-tiba menyadari sesuatu. Ia akhirnya mengerti mengapa aula Raja Qin runtuh setelah Raja Yama dari Fengdu menekan segelnya, dan mengapa Raja Yama terjebak di pilar itu. Ia juga akhirnya mengerti mengapa sosok sekuat Furiluo bisa mengalami patah dada, dan terjebak tak sadarkan diri di altar setelah bersentuhan dengan Liontin Giok. Dia juga akhirnya mengerti mengapa kota tanpa embroiling menderita musibah itu, dan mengapa Earthbound harus menemuinya dan membuat ulang segel di Liontin Giok. Dulu,
Ia hanya mengira ada kutukan pada liontin giok itu, dan ia tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Selama beberapa kali perubahan, ia biasanya tertidur lelap dan tidak tahu apa yang terjadi. Intinya, ia akhirnya mengerti. Kutukan yang sebenarnya adalah dirinya sendiri, atau lebih tepatnya, dia lain di dalam tubuhnya. Alasan mengapa ia tertidur beberapa waktu lalu adalah karena dirinya yang lain terlalu kuat saat ia mengambil alih tubuh jasmaninya. Alasan mengapa ia sadar sekarang adalah karena segel Earth Count terlalu kuat. Dirinya yang lain tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari segel tersebut, yang mengakibatkan dua kesadaran berbagi tubuh yang sama pada saat yang bersamaan. Masih ada waktu baginya untuk berpikir. Raja Dharma Molun dan 3 Buddha lainnya bergegas menghampiri sambil menginjak lautan emas. Keempat Buddha melancarkan semua jurus mereka untuk menyerangnya dan seni ilahi mereka meluap ke langit. Kekuatan mereka menjadi kacau balau saat penampakan mereka langsung mencapai awan. Tiba-tiba, kesadaran Qin Mu menguasai tubuhnya. Tanpa membuang waktu, ia berlari cepat. Ia mengeksekusi jurus kaki ilahi pencuri surga yang diajarkan oleh si cacat, dan ia menghindari serangan Raja Dharma Molun dan yang lainnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kaki ilahi pencuri surga milik Kripple benar-benar menjadi luar biasa cepat di bawah kakinya, ia benar-benar bisa menembus ruang. Jika Kripple melihat ini, ia pasti akan terbelalak kaget, tak percaya kemampuan kakinya bisa mencapai sejauh itu. Namun, saat ini, Qin Mu memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Ia mampu mengeksekusi kaki ilahi pencuri surga secara ekstrim. Ia benar-benar melewati ribuan bunga dan semak, namun tak satu pun yang menempel padanya. Tak seorang pun dapat menyentuhnya, bahkan seni ilahi Raja Dharma Molun sekalipun. Mengapa aku tiba-tiba bisa mengendalikan tubuhku lagi? Qin Mu tiba-tiba teringat hal ini. Sesaat kemudian, kesadaran Qin Fengqing kembali. Suaranya yang polos namun jahat terdengar, Earth Count, kau telah menyabotaseku lagi. Kesadaran Qin Mu kembali ke tempat kedua. Tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi bayi raksasa. Ia melompat-lompat kegirangan dan menyebabkan lautan keemasan meledak terus-menerus dari langkahnya. Gelombang cahaya Buddha memercik ke langit. Kemanapun ia lewat, lautan keemasan itu menjadi kotor. Awalnya, masih bisa dianggap setetes tinta yang jatuh ke laut. Sekarang, tintanya menetes kemana-mana. Ia mencengkeram salah satu patung Buddha dan hendak mencabik-cabiknya, seakan-akan patung itu hanyalah boneka kain dan bayi nakal yang ingin mencabik-cabik mainannya. Raja Dharma Molun dan 2 Buddha lainnya mengejarnya. Qin Fengqing tampaknya tidak banyak mempelajari seni dewa, semua seni dewa yang ia gunakan sederhana. Namun, seni dewa Youdu aneh dan tak terduga, sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan dari serangan. Yang lebih mengerikan lagi adalah kekuatan fisiknya yang tak tertandingi. Ia mencabik-cabik Buddha di tangannya dengan kekuatan brutal, menyemburkan darahnya ke lautan keemasan. Roh primordial Buddha itu pun tertelan oleh mata di alis Qin Mu. Dengan pusaran, roh itu memasuki mata dan lenyap. Tanda berbentuk kupu-kupu yang keluar dari mata ketiga Qin Mu semakin membesar. Semakin luas cakupannya, semakin kuat pula kemampuannya. Berbalik, ia bertarung langsung dengan Raja Dharma Molun dan yang lainnya. Sementara itu, di depan biara yang bobrok, Biksu Ming Xin melayang ke udara. Ia menyaksikan pertempuran di lautan keemasan dari kejauhan dan tak kuasa menahan rasa takjub ketika melihat pulau-pulau berbentuk roti emas runtuh satu persatu. Gunung-gunung suci hancur dan kegelapan terus-menerus mencemari tanah suci yang agung ini. Wajah Biksu Ming Xin memucat, tubuhnya gemetar, pikirannya kosong. Biksu, turunlah. Tiba-tiba ia mendengar suara dari bawah dan buru-buru melihat ke bawah. Ia melihat biksu yang tampak jujur itu berdiri di depan biara, melambaikan tangan kepadanya. Ia telah dipanggil berkali-kali, tetapi ia terkejut dan tidak mendengarnya. Biksu itu berkata sambil tersenyum, cepat turun. Raja Iblis Agung akan segera membantai orang-orang di sini. Ayo kita bersembunyi di biara. Biksu Ming Xin buru-buru berkata, kakak senior Qin tidak akan membunuhku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dia adalah kakak seniormu Qin? Biksu Ming Xin memandang ke arah lautan keemasan yang hampir berubah menjadi lautan tinta. Bayi raksasa yang telah diubah Qin Mu saat ini sedang meraih seorang Buddha dan memukulinya, mengubah Buddha itu menjadi bubur berdarah. Tiba-tiba, ia mendengar suara dentuman dahsyat saat tubuh besar Raja Dharma Molun terlempar mundur dan keluar dari lautan keemasan. Ia terguling dan menghantam pulau ini, menghancurkan hutan-hutan yang ada di sekitarnya. Sementara itu, bayi yang telah diubah Qin Mu sedang memakan roh primordial Buddha lain. Sambil makan, ia melompat-lompat dan bergegas menuju ke arah mereka. Biksu Ming Xin tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Ia langsung terbang turun.
Biksu yang tampak jujur itu membuka pintu biara dan memanggilnya masuk. Biksu Mingxin bergegas menghampiri dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika Buddha Brahma mengizinkan 3 orang masuk dan mempelajari kitab suci tahta kaisar, bukankah ketiga tempat itu akan terisi karena saudara senior Zankong dan Buddha Sakra sudah masuk? Tepat saat ia sedang memikirkannya, bayi raksasa yang telah diubah Kinmu mengangkat Raja Dharma Moulun dengan kakinya dan menghantamnya ke sana kemari. Ia membelah gunung dan meretakkan tanah, menyebabkan Raja Dharma Moulun bertahan hingga napas terakhirnya. Biksu itu segera menutup pintu dan mengalihkan pandangan dari Biksu Mingxin. Ia mendorong Biksu Mingxin ke halaman sambil tersenyum, "Saudara senior, Anda beruntung. Jika Anda masuk, Anda akan bertemu Buddha Brahma dan menerima kitab suci sejati dari tahta kaisar. Ayo, ayo." Biksu Mingxin tampak linglung saat ia terhuyung ke depan. Biara ini tampak tidak besar, tetapi setelah berjalan jauh, tetap saja tak berujung. Jeritan memilukan Raja Dharma Moulun terdengar dari luar. Bulu kuduk Biksu Mingxin berdiri setelah mendengarnya. "Sialan, kakak senior Qin dalam bahaya. Dia membunuh begitu banyak putra Buddha dan sekarang dia telah membunuh 5 Buddha, termasuk Raja Dharma Moulun. Bagaimana mungkin Buddha Brahma menoleransi dia?" Dia berbalik dan berlari keluar biara sambil berpikir, "Aku tidak bisa membiarkan Brahma Buddha membunuh saudara senior Qin." Tiba-tiba, ia mendengar suara seorang Buddha berkata, bagus sekali. Berbaliklah dan pantai sudah dekat." Biksu Mingxin tercengang. Ia melihat sosok Buddha yang agung di hadapannya, dan sosoknya begitu suci. Ia tersenyum padanya. "Mingxin, jika kau selalu berjalan maju dan tak pernah berbalik, kau tak akan pernah melihatku. Sekarang setelah kau berbalik, kau bisa mencapai jalanku." Sang Buddha yang agung itu menambahkan sambil tersenyum, "Naiklah, aku akan memberimu kitab suci sejati dari tahta kaisar." Biksu Mingxin melangkah maju meskipun merasa khawatir terhadap Kinmu. Ia hendak memohon kepada Buddha Agung ini untuk mengampuni nyawa Kinmu ketika Buddha Agung itu berkata sambil tersenyum, "Hatimu yang baru lahir berbeda dari Zankong. 4 elemen Zankong adalah kesombongan dan ia memiliki akar kebijaksanaan alami. Sifatmu lebih rendah darinya, tetapi kau memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya. Oleh karena itu, yang kuberikan kepadanya adalah kitab suci sejati tanpa kata, sementara aku akan memberimu kitab suci kata surgawi." Sebuah kitab suci muncul di tangan Sang Buddha Agung dan dia memberikannya kepadanya. Meskipun Biksu Mingxin memegang kitab suci tahta kaisar, ia masih mengkhawatirkan keselamatan Kinmu. Ia tidak tega membacanya. Sang Buddha Agung tersenyum. "Teman kecil Qin punya takdirnya sendiri, kau tak perlu mengkhawatirkannya. Fokus saja untuk memahaminya." Mendengar kata-kata itu, Biksu Mingxin menenangkan hatinya dan membuka kitab suci tersebut. Ia melihat tulisan-tulisan di dalamnya terus-menerus melompat-lompat dan merekonstruksi diri mereka sendiri. Sungguh menakjubkan dan menggambarkan penalaran agung agama Buddha. Di luar biara, setelah bayi raksasa Qin Fengqing menelan Raja Dharma Moulun, ia menjulurkan lidahnya untuk menjilati bibirnya. Ia melompat-lompat kegirangan, membuat tanah bergetar hebat. Segel Earthbound mengendur lagi, "Hihi, selama aku memakan semua orang di alam Buddha ini, aku bisa bebas sepenuhnya. Aku akan mengubah alam Buddha ini menjadi Youdu yang lain dan aku bisa menjadi Earthbound-ku sendiri, rajaku sendiri. Aku masih harus pergi ke Youdu dan menjemput ibu agar kita bisa hidup bahagia, tanpa harus melihat wajah Earthbound. Masih ada biara di sini. Ayo kita hancurkan saja dan makan semua orang di dalamnya sebelum pergi ke alam Buddha lainnya untuk memakan mereka." Ledakan. Biara itu terbelah menjadi beberapa bagian, dan bayi raksasa itu berlari dengan kakinya yang tak proporsional untuk menyerbu ke dalamnya. Jalan di depannya sangat panjang. Bayi besar itu terhuyung ke depan. Saat berjalan, ia merasa berjalan dengan 2 kaki terasa tidak nyaman, jadi ia mungkin merangkak maju dengan tangan dan kakinya. Suara sapuan tiba-tiba terdengar, dan seorang biksu penyapu muncul di hadapannya. Biksu itu buru-buru membuang sapunya ketika melihatnya dan hendak berlari. Bayi besar itu gembira saat ia meraih biksu penyapu dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun kamu agak tua, itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Setelah berkata demikian, ia merobek kepala biksu tersebut dan mengeluarkan roh primordialnya untuk diserap ke dalam mata ketiganya. "Kalau aku tidak akan memakannya." Di dalam tubuh bayi besar itu, kesadaran Kinmu berkata dengan kesal. Setelah menelan roh primordial biksu penyapu, bayi raksasa itu tiba-tiba berteriak, "Sial, aku tertipu. Bajingan mana yang berani menipuku?" Kinmu tiba-tiba merasakan kesadarannya kembali menguasai tubuhnya. Ia tak bisa menahan rasa terkejut sekaligus gembira. Tubuhnya pun perlahan menyusut kembali ke ukuran normal.
Ia melihat kepala biksu penyapu yang terpenggal kembali ke kepalanya. Biksu penyapu itu berdiri di sana dengan sapunya dan menatapnya sambil tersenyum. Kinmu membungkuk dan memberi salam. Manusia liar dan kasar, Kinmu memberi hormat kepada Brahma Buddha. Manusia liar dan kasar. Biksu penyapu memegang sapu dan berkata sambil tersenyum, apakah Master Sekte Kin pikir kau bisa mengelak dari semua tanggung jawab dengan menyebut dirimu orang kasar? Kau telah membunuh 367 putra Buddha, dan juga Buddha dari surga Chandra, serta 5 Buddha. Kau juga telah menodai separuh surga Brahmaku dan mengubahnya menjadi separuh Yaudu. Bagaimana mungkin aku bisa melepaskanmu begitu saja? Kinmu berkata dengan jujur, semoga Buddha menghukumku. Biksu penyapu itu menatapnya tanpa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, ia tersenyum. Jika aku bilang ini sepenuhnya salahmu, itu tidak adil untukmu. Meskipun kau jujur dan tulus, kau pasti tidak akan menerimanya dalam hatimu. Orang-orang yang baru saja kau bunuh semuanya adalah orang-orang yang dikirim ke alam Buddha dari surga. Alasan mengapa Buddha Sakra mengambil daun willow emas di dahimu adalah karena ia ingin meminjam tanganmu untuk menghapus kekuatan yang telah ditempatkan surga di alam Buddha. Lebih jauh lagi, dengan melepaskan Qin Fengqing, ia juga akan mencelakaimu. Kau sangat cerdik dan kau sudah melihat titik ini, itulah sebabnya kau berani memulai pembantaian tanpa rasa takut. Kau tahu bahwa kau tidak akan dihukum bahkan jika kau melakukan hal semacam ini karena Buddha Sakra pasti akan melindungimu. Kinmu menundukkan kepalanya. Murid ini tidak berani menyalahkan siapapun. Buddha Sakra tega menggunakanku untuk menyingkirkan kekuatan langit, tetapi para putra Buddha ini memang telah mati di tanganku. Lagi pula, akulah yang telah menodai tanah suci tertinggi agama Buddha. Saat di hadapanku, kau tak perlu menyembunyikan apa yang kau pikirkan, tak perlu dan tak ada gunanya. Biksu penyapu itu menambahkan, tebakanmu benar. Kesalahan ini seharusnya bukan tanggung jawabmu. Meskipun aku tidak menyetujui apa yang telah dilakukan Buddha Sakra, aku juga tidak menentangnya. Tundukkan kepalamu. Kinmu membungkukkan tubuhnya saat biksu penyapu mengeluarkan sehelai daun willow emas. Ia meletakkannya dengan serius di dahinya dan berkata sambil tersenyum, namun, aku tidak bisa menanggung kesalahan ini. Jika aku melakukannya, alam Buddha akan lenyap karena langit akan mengambil kesempatan untuk menghancurkannya dan mengambil alih. Oleh karena itu, kesalahan ini hanya bisa ditanggung oleh Sakra Buddha dan kau. Sakra Buddha adalah adikku, jadi dia bisa menanggung semua kotoran yang paling bau. Sedangkan kau akan menanggung sebagian kecil kesalahan yang tidak akan menghancurkanmu. Kinmu menghela napas lega dan menyentuh daun willow emas di dahinya. Hal ini membuatnya merasa tenang. Bukan hanya karena daun willow emas, tetapi juga karena kata-kata Buddha Brahma. Jangan salahkan Sakra Buddha, dia juga berpikir atas nama agama Buddha. Dia juga punya masa lalu dan simpul di hatinya sendiri. Biksu penyapu melangkah maju sambil menyapu lantai. Ia berkata sambil tersenyum, omong kosong yang harus ia hadapi sudah lebih dari cukup untuk menyiksanya. Akan sulit baginya untuk membersihkan dirinya sendiri. Meskipun surga tahu bahwa akulah yang diam-diam setuju, mereka tidak bisa menyentuhku tanpa bukti, jadi mereka hanya bisa memilih Sakra Buddha. Aku tidak akan menyingkirkan sifat iblis Yaudu yang ada di surga Brahma ini. Ini bukti bahwa alam Buddhaku tidak ikut campur. Alam Buddhaku juga korban. Kinmu mengikutinya dan berjalan melewati tempat-tempat yang telah disapunya. Ia memuji, Buddhaku bijaksana. Biksu yang sedang menyapu lantai berkata, surga surgawi ini terlalu besar dan busuk. Saat mereka menerima berita ini dan bertindak, mereka akan membutuhkan beberapa hari. Dalam beberapa hari ini, kau dan Buddha Sakra akan meninggalkan alam Buddha, agar kalian berdua tidak berada dalam masalah. Mudah bagimu untuk meninggalkan alam Buddha, tetapi tingkat kultivasi Buddha Sakra terlalu tinggi. Sangat sulit baginya untuk pergi. Kinmu merenung sejenak dan bertanya, Buddha tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Saya memiliki. Biksu penyapu itu tampak geli. Namun, kalian tidak bisa menggunakan metodeku, aku masih perlu meninggalkan sedikit wajah untuk surga. Jika aku mengirimkan Buddha Sakra, wajah ini tidak akan ada lagi. Karena itu, kalian hanya bisa memikirkan ide sendiri. Jangan libatkan aku dan alam Buddha. Kinmu menggaruk kepalanya. Tiba-tiba ia berseru, yang juga berarti kita membantu alam Buddha membersihkan kekuatan surga, mencegah alam Buddha jatuh ke dalam kendali surga. Lalu semua kesalahan dan kehinaan akan ditimpakan padaku dan Buddha Sakra, sementara alam Buddha dan Buddha akan baik-baik saja. Kalian semua akan menerima semua manfaatnya sementara kita masih harus berlari menyelamatkan diri, benar atau tidak? Biksu penyapu itu mengangkat kepalanya dan tersenyum lebar kepadanya. Benar, Kinmu tercengang.
Setelah beberapa saat, ia bertanya, apakah mereka yang lebih tua semuanya begitu jahat? Itu benar, biksu penyapu itu terkekeh. Namun, kami menyebutnya bijaksana, bukan jahat. Wajah Kinmu muram. Apa bedanya bijak dan jahat? Biksu penyapu terus menyapu lantai sambil tersenyum lebar. Sebenarnya, kau dan aku memang sudah ditakdirkan sejak awal. Kita sudah sering bertemu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu dirugikan. Aku tidak akan mewariskan kitab suci tahta kaisar. Namun, Qin Fengqing telah menelan salah satu roh primordialku, dan roh primordial ini telah menjelma menjadi Buddha Agung yang kini berada di mata ketigamu. Kinmu menyentuh daun willow emas di dahinya. Ia ingin sekali menurunkannya dan memeriksa bayangannya, apakah ada sosok Buddha Agung yang duduk di matanya. Namun, ketika ia memikirkan bagaimana ia bisa menjadi bayi jahat raksasa bernama Qin Fengqing, ia hanya bisa menahan diri. Buddha Agung ini dapat disegel bersama dengan Earth Count, membantumu menekan Qin Fengqing dan mencegahnya melepaskan segel untuk menyerapmu. Selain itu, Buddha Agung ini berisi kitab suci sejati tahta kaisar milikku yang tidak dapat kuberikan langsung kepadamu. Kau harus memahami dan mempelajarinya sendiri, dan terserah padamu seberapa banyak yang bisa kau peroleh darinya. Biksu penyapu menyapu lantai dengan serius dan berkata, jika kau punya kemampuan, kau pasti bisa memahami apa yang Zan Kong pahami. Jika pemahamanmu sedikit lebih lemah, kau pasti bisa memahami apa yang Ming Xin pahami. Jika kau terlalu terobsesi, mungkin juga kau tidak akan memahami apapun. Aku telah mengajarkan kitab suci yang benar dan aku sudah membersihkan kotorannya. Saat ia menyapu, sebuah halaman entah bagaimana muncul di hadapan mereka. Buddha Sakra tampak sedang fokus memahami sesuatu. Saat biksu penyapu masuk, Kinmu mengikutinya dari dekat, selangkah demi selangkah. Biksu penyapu melanjutkan, karena masalah ini hampir selesai, kalian harus pergi. Adik junior, tolong bangun. Aku ingin menyapu debu yang ditinggalkan hatimu, agar kediamanku yang damai tidak ternoda. Buddha Sakra tiba-tiba tersadar dari fokusnya saat menatap biksu yang sedang menyapu. Ia lalu menatap wajah hitam Kinmu dan berseru keheranan, kakak senior, semuanya sudah beres. Biksu penyapu berkata, sudah diputuskan. Sakra Buddha bertanya, kotorannya sudah digosok. Biksu penyapu menjawab, itu semua ada di kepalamu dan akan tetap di sana, tidak peduli bagaimana kamu membersihkannya. Sakra Buddha mendesah, hanya sedikit kotoran, aku akan tahan saja, asalkan ortodoksi alam Buddha tetap terjaga. Ngomong-ngomong, kakak senior, seberapa besar tumpukan kotoran ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkannya? Biksu penyapu ragu sejenak, kamu tidak bilang mau mencucinya, jadi agak besar. Ada juga beberapa penghalang, tapi masih bisa dicuci. Namun, ada satu kalimat yang ia simpan sendiri. Ketika langit berubah, kau akan mampu membersihkannya. Adik junior, kau harus kembali ke alam sakra dan bersiap untuk melarikan diri. Bawalah dermawan Qin juga, dan biarkan dia membawamu keluar dari alam Buddha, kata biksu penyapu itu. Buddha Sakra melirik Kinmu, yang wajahnya masih hitam, lalu tertawa. Dia akan mengirimku keluar, dia punya kekuatan sihir seperti itu. Kakak senior, kurasa kaulah yang seharusnya mengirimku keluar. Kau punya kemampuan luar biasa yang jauh melampaui kemampuanku. Karena kau bisa menjelajahi dunia tanpa batas dalam mimpimu, kau pasti punya cara untuk mengirimku keluar dengan aman. Biksu penyapu itu tidak berkata apa-apa. Ia terus menyapu lantai. Tiba-tiba, ia menyapu kaki Buddha Sakra. Buddha Sakra merasakan dunia berputar dan ketika ia tersadar, ia telah tersapu keluar pintu bersama Kinmu. Mereka kini berdiri di depan biara yang bobrok itu. Kehancuran biara itu disebabkan oleh Kinmu yang menghancurkannya. Biksu itu menjulurkan kepalanya dari balik dinding yang setengah runtuh dan berkata kepada mereka berdua, Qin Awam, kalian tidak perlu khawatir tentang Zan Kong dan Ming Xin. Setelah mereka selesai mempelajari kitab suci sejati tahta kaisar, mereka akan kembali. Melepas mereka jauh lebih mudah daripada melepas kalian berdua. Saat ini aku sedang memperbaiki dinding, jadi aku tidak akan melepas kalian berdua. Cahaya di belakang kepala Buddha Sakra kembali bersinar terang saat cahaya Buddha menerangi sekelilingnya. Ia berkata sambil tersenyum, kakak senior bilang tumpukan sampah ini cukup besar dan bau. Aku ingin melihat seberapa besar dan baunya. Sahabat kecil Qin, berhentilah merengut seperti itu. Aku telah mengecewakanmu dan menyeretmu ke dalam kekacauan ini. Kinmu berpura-pura ingin melepaskan daun willow emas itu. Buddha Sakra buru-buru membungkuk meminta maaf sambil berkata, jangan lepaskan. Sekalipun kau memukulku, aku masih bisa lolos. Izinkan aku meminta maaf di sini. Aku pasti akan membalas budi ini di masa depan. Kinmu menurunkan tangannya dan berkata,
aku, sebagai Buddha, akan menanggung kesalahanmu. Kesalahan yang sangat besar. Aku mungkin tidak akan bisa menghapusnya bahkan setelah waktu yang sangat lama. Buddha Sakra tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengembalikan kepolosanmu. Lagi pula, aku juga membawa kotoranku sendiri. Ketika kakak senior menggunakan suaraku untuk berbicara di awal, dia telah menggosokkan tumpukan kotoran pertama padaku. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Meskipun surga ini sangat besar dan busuk, mereka akan menerima kabar dalam beberapa hari, dan akan datang dan menangkap kita. Mari kita kembali ke surga Sakra untuk bersiap terlebih dahulu. Ekspresi Kinmu melunak dan dia menganggukkan kepalanya. Buddha Sakra terbang bersamanya. Ia melihat sekeliling, dan melihat mayat Raja Dharma Molun dan beberapa Buddha. Melihat ini, ia terkejut sekaligus gembira. Aku tahu matanya aneh. Aku tak pernah menyangka kekuatannya begitu kuat, bahkan bisa membunuh Buddha seperti Molun. Meskipun pencapaian Molun dalam Dharma masih setengah matang, kemampuannya luar biasa. Tumpukan sampah ini memang tidak kecil, tapi aku bisa mengatasinya. Ini sepadan. Ia membawa Kinmu terbang melintasi lautan keemasan. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah kosong. Sinar Buddha di belakang kepalanya hampir padam ketika ia melihat lautan keemasan. Cahaya Buddha di tanah suci tertinggi alam Buddha hampir padam setengahnya. Ki iblis Youdu yang kuat terpancar di mana-mana. Gunung-gunung suci dan pulau-pulau suci semuanya runtuh. Biara-biara yang tak terhitung jumlahnya di gunung-gunung suci dan pulau-pulau suci juga runtuh dan tenggelam ke dalam laut. Ini benar-benar bencana. Buddha Sakra menatap dengan mata terbelalak. Sinar Buddha di belakang kepalanya berkedip-kedip, seolah bisa padam kapan saja. Ia baru tersadar setelah beberapa saat. Ia menatap Kinmu dengan susah payah dan bertanya, tumpukan sampah ini juga akan menimpaku. Bisakah kita berbagi tanggung jawab dan berbagi beban ini denganku? Kinmu menggelengkan kepalanya. Buddha, aku masih punya kesalahan yang harus kulakukan. Buddha Sakra menghela napas gemetar. Ia sedikit putus asa. Begitu saja, tanah suci tertinggi alam Buddha telah berubah menjadi Youdu. Ia memperkirakan tak lama kemudian, banyak roh akan mulai berkumpul di sini, bahkan Earthbound mungkin akan datang untuk bertamasya. Setengah dari tanah suci ini kemungkinan besar harus diberikan kepada hitungan bumi. Aku harus bertahan, aku harus melawan ini. Kakak senior bilang tumpukan kotoranku suatu hari nanti akan dibersihkan. Dia tidak akan bohong padaku. Buddha Sakra menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari situasi mengerikan di surga Brahma. Ia membawa Kinmu ke surga Sakra dan berkata, saudara senior berkata bahwa Anda punya metode untuk membawa saya keluar dari alam Buddha. Bolehkah saya bertanya metode apa yang dimiliki sahabat kecil Kin? Kinmu cemberut sambil berkata, aku di sini untuk mencari kitab suci yang benar. Bukan saja aku tidak mendapatkan apa yang kuinginkan dan tidak bisa menjawabnya saat aku kembali, tapi aku masih harus menanggung kesalahan ini. Bagaimana aku bisa menjawab Rulai saat aku kembali? Aku tidak lagi punya muka untuk melihatnya. Biarkan saja langit menangkapku dan mengeksekusiku. Buddha Sakra memahaminya dengan jelas dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengajarimu dengan kitab suci Sakra. Meskipun tidak sebaik kitab suci sejati tahta kaisar, bagaimanapun juga kitab suci itu adalah kitab suci sejati langit bercahaya. Kitab suci kakak senior terlalu mendalam dan sulit dipahami. Di sisi lain, kitab suci Sakraku jauh lebih sederhana, berani, dan kuat. Mudah dikuasai dan kau bisa langsung merasakan manfaatnya setelah mempelajarinya. Sekarang, kau bisa ceritakan tentang metodemu untuk meninggalkan alam Buddha, kan? Mereka tiba di kuil di surga Sakra, yang merupakan istana Buddha Sakra. Di surga Sakra, terdapat banyak negara Buddha yang memuja Buddha ini. Banyak biksu berjalan di dalam kuil ini dan menyapa mereka ketika melihat kedatangan Buddha Sakra. Sakra Buddha melambaikan tangannya untuk membiarkan mereka mundur sementara dia menatap Kinmu dengan mata penuh semangat, menunggu jawabannya. Ia tampak seperti orang yang memilih jalan menyendiri. Ia tidak menerima murid, dan para biksu yang tinggal di sini kebanyakan adalah putra mahkota atau putri dari negara-negara Buddha tersebut, yang datang untuk mempelajari Dharma. Meskipun Sakra Buddha juga telah mengajarkan mereka Dharma, dia biasanya hanya melakukannya ketika dia sedang ingin saja. Namun, meskipun para putra mahkota dan putri ini bukan muridnya, kultivasi mereka tidak lemah dan tidak kalah dengan para putra Buddha yang dibunuh Kinmu. Seharusnya karena pencapaian Buddha Sakra terlalu tinggi, itulah sebabnya ketika ia mengajarkan mereka sesuai suasana hatinya, teknik-teknik itu tetap sangat mendalam. Kinmu merenung sejenak dan berkata, aku bisa membuka gerbang pengaruh surga dan mengirimmu ke Youdu.
Dengan kemampuan Buddha, kau mungkin bisa melewati gerbang pengaruh surga dengan tubuh jasmanimu dan roh primordialmu tidak akan diambil. Namun, ia ragu sejenak sebelum melanjutkan, aku telah membunuh banyak putra Buddha sebelumnya, dan diriku yang lain telah terbuka. Aku merasa diriku yang lain mungkin bersembunyi di balik pintu dan bersiap untuk memakan orang. Mampukah Buddha mengalahkan diriku yang lain? Buddha Sakra mengedipkan mata dan memikirkan alam Brahma yang telah ternoda. Ia merenungkannya sejenak, lalu menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Aku mengerti sekarang. Untuk menyegel dirimu yang lain, Earthbound mengambil sebagian Youdu dan menjebaknya di dalamnya. Dirimu yang lain memiliki kekuatan magis yang luar biasa, sehingga ia mengubah seni ilahimu untuk mengubah tempat gerbang pengaruh surga terhubung dengan tempat Earthbound menekannya, bukan Youdu. Dengan begitu, roh primordial para praktisi seni ilahi yang kau bunuh akan dicegat dan dimakannya. Jika aku melewati gerbang pengaruh surga untuk memasuki Youdu, aku akan muncul di tempat ia ditekan, bukan Youdu. Di kedalaman mata ketiga kinmu, sebidang tanah mengambang, dan itu adalah tanah yang diambil Earthbound dari tanduk 9 tikungannya. Jika dilihat dari atas, terlihat bahwa tanah itu berbentuk liontin giok, dan rangkaian puncak yang tak terputus membentuk huruf Kin. Seorang bayi raksasa terperangkap di tengah dunia Kin dan ia tak bisa lepas. Di langit, ada juga sosok Buddha Agung yang samar-samar terlihat, menekan daratan itu. Bayi besar itu duduk di tanah dengan lengan dan kaki pendeknya. Ia samar-samar mendengar kata-kata sakra Buddha dan tak kuasa menahan amarahnya. Jahat, jahat besar, aku akan merobek kepalamu dan memakanmu. Jadi aku mengerti. Kinmu tersadar dan berseru, pantas saja setiap kali aku membunuh seorang putra Buddha, aku bisa merasakan kultivasi ki vitalku semakin padat, jadi aku sebenarnya meminjam roh primordial putra Buddha lain untuk menghancurkan segelnya. Ki vital yang meningkatkan kultivasiku seharusnya adalah ki vital yang telah bocor darinya. Ketika ia melawan ratusan Buddha dengan pedangnya, ia sudah merasakan ada yang tidak beres. Saat itu, ki vitalnya selalu berada di puncaknya. Bukan hanya ki vitalnya tidak terkuras, bahkan sedikit meningkat. Kalau dipikir-pikir, ada kesadaran lain dari Qin Fengqing yang bersembunyi di dalam tubuhnya dan bersembunyi di balik pengaruh gerbang surga, menunggu para putra Buddha itu mengirimkan roh primordial mereka untuk dia santap. Pada saat itu, Qinmu selalu membuka gerbang ketika bertarung sehingga roh primordial putra-putra Buddha itu pasti telah jatuh ke mulut dirinya yang lain. Sepertinya aku tak bisa membuka gerbang pengaruh surga sembarangan. Kalau tidak, aku tak bisa mengendalikan diri kalau membiarkan diriku yang lain keluar, pikir Qinmu dalam hati. Buddha Sakra berkata, jika aku memasuki Youdu dari gerbang pengaruh surga, aku pasti akan muncul di tanah yang tersegel. Segel Earthbound akan menekanku dan segel kakak senior juga akan menekanku. Saat itu, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Cara ini tidak akan berhasil, apakah kau punya cara lain? Qinmu merenung sejenak dan berkata, aku bisa membangun jembatan pergeseran saling energi roh untuk terhubung dengan jembatan di surga kaisar tertinggi, membangun akses antara alam Buddha dan surga kaisar tertinggi. Dengan begitu, kita bisa mencapai surga kaisar tertinggi dari alam Buddha dan juga menjaga keseimbangan energi kedua dunia. Namun, untuk mencegah langit melacak jalan mereka ke surga kaisar tertinggi, kita perlu menghancurkan jembatan pergeseran saling energi roh di surga sakra saat kita berteleportasi. Mata Buddha Sakra berbinar dan ia berkata sambil tersenyum, ini mudah. Aku bisa meninggalkan seni suci yang bisa meledak setelah kita meninggalkan surga sakra, menghancurkan jembatan pergeseran saling energi roh. Masih ada satu hal lagi. Qinmu menghitung dan berkata, untuk semua persamaan, operasi rune, dan strukturnya, saya punya salinan cetak birunya di sini. Namun, jembatan pergeseran saling energi roh adalah proyek besar dan saya tidak punya banyak bahan, saya juga tidak punya tenaga untuk menempa harta karun. Buddha Sakra berkata sambil tersenyum, kamu hanya perlu memberikan cetak birunya kepadaku, membangunnya bukanlah hal yang sulit bagiku. Qinmu mengeluarkan kertas dan kuas. Saya akan membuat daftar bahan-bahan yang saya butuhkan terlebih dahulu. Semoga Buddha berkenan mempersiapkannya terlebih dahulu. Ia mengangkat kuasnya dan dengan cepat menuliskan 10 halaman materi. Sakra Buddha mengamatinya, dan meskipun jenis materinya tidak banyak, kuantitas masing-masing materi sangat besar. Saya punya bahan-bahan ini di surga sakra karena saya menyimpan sebagian. Namun, bahan-bahan itu tidak cukup, saya perlu mengambil sebagian dari perbendaharaan negara-negara Buddha tersebut. Buddha Sakra pergi dengan tergesa-gesa. Siapkan cetak birunya, aku akan memberitahu negara-negara di surga sakra agar mereka memberikan kita bahan-bahan yang dibutuhkan. Qinmu mengeluarkan salinan cetak biru cadangan dari tas taotinya dan menumpuknya bersama-sama.
Ini adalah kebiasaan baik yang telah ia pupuk selama bertahun-tahun, yaitu selalu menyiapkan satu set lebih banyak untuk segala hal. Cetak biru yang telah ia dan Dewa Harimau Hitam hitung terlalu penting, oleh karena itu Kinmu menyimpan satu salinan lagi di dalam tas taotinya. Selain cetak biru yang dibawanya, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi juga telah menyalin satu set dan itu juga merupakan kebiasaan baik yang dipupuknya selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, Sakra Buddha kembali dan ketika melihat tumpukan cetak biru tebal yang menutupi dinding, ia terlonjak kaget dan berteriak, "Sebanyak itu!" Kinmu berkata sambil tersenyum, "Buddha, sampaikan kitab suci langit bercahayamu kepadaku dan biarkan aku memahaminya terlebih dahulu. Engkau dapat mempelajari cetak biru ini. Setelah bahan-bahannya tiba, engkau dapat mulai menempa jembatan pergeseran saling energi roh." Buddha Sakra memeriksa cetak biru ini dan hatinya menjadi gelisah. Ia mengeluarkan sebuah buklet tipis dan melemparkannya kepadanya. "Ini kitab suci sakraku, bacalah dulu, aku akan mempelajari cetak birunya." Kinmu membolak-baliknya dan hanya ada 10 halaman atau lebih. Ia berseru, "Sedikit sekali. Teknik saya berasal dari hati, tidak banyak penalaran yang hebat. Yang saya cari adalah memperlakukan setiap kata seperti mutiara." Ketika Sakra Buddha selesai berbicara, ia mengeluarkan kitab suci Buddha yang menumpuk seperti gunung dan melemparkannya ke hadapan Kinmu. "Inilah penjelasan untuk setiap kata dalam teknik saya." Kinmu memandangi tumpukan buku itu dan merasa pusing. Ia menoleh untuk melihat Buddha muda ini, dan Buddha Sakra juga melihat cetak biru yang menumpuk di dinding di depannya. Ia juga menoleh untuk menatapnya. Kinmu bertanya, "Buddha, jika kita saling menyakiti seperti ini, kita tidak akan bisa meninggalkan alam Buddha hidup-hidup." Dia mengeluarkan selusin cetak biru dari dinding cetak biru dan berkata, "Ini adalah badan utama jembatan pergeseran saling energi roh. Setelah kamu selesai membangun badan utama, aku bisa mencetak runenya bersamamu. Itu akan jauh lebih mudah." Buddha Sakra tertawa dan mengibaskan lengan bajunya. Tumpukan buku itu lenyap, lalu ia mengeluarkan seuntai tasbih untuk dikalungkan di leher Kinmu. "Jika kau membaca semua kitab suci Buddha ini, kau akan membutuhkan puluhan tahun untuk memahaminya. Namun, seiring aku berlatih setiap hari, aku telah membuat untaian tasbih ini, yang disempurnakan dengan kebijaksanaanku. Selama kau memakainya di lehermu, kau akan mampu memahami kitab suci sakra ini tanpa perlu melihat kitab suci Buddha ini." Kinmu menghela napas lega dan mereka tertawa terbahak-bahak saat saling memandang. Ketika Kinmu melihat buklet tipis itu, setiap kata dalam bahasa Sanskerta berubah menjadi informasi yang sangat rumit dan mengalir ke otaknya. Informasi dalam setiap kata bagaikan bahasa naga di sarang naga sungguhan. Jumlah informasi yang tersimpan sangat besar. Meskipun teknik dalam kitab suci sakra sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan teknik misteri tertinggi naga leluhur, teknik itu tetap luar biasa dan sangat kuat. Teknik semacam ini mempunyai manfaat yang luar biasa dalam melembutkan jiwa purba dan membangkitkan kebijaksanaan. Dan teknik pertarungan tubuh jasmani bahkan lebih luar biasa. Teknik misteri tertinggi naga leluhur adalah teknik di tahta kaisar, dan kitab suci sakra adalah teknik langit bercahaya. Namun, karena teknik misteri tertinggi naga leluhur adalah teknik untuk ras naga, teknik itu tidak terlalu berguna bagi Kinmu. Namun, efek kitab suci sakra sungguh luar biasa. Poin terpentingnya adalah teknik ini persis seperti yang dikatakan Buddha Sakra. Mudah dipelajari, berani, kuat, dan hanya butuh setengah waktu untuk mencapai efek 2 kali lipat. Peningkatan kultivasinya sangat pesat. Kinmu memahaminya, dan manik-manik kebijaksanaannya terus berputar. Tak lama kemudian, ia memahami garis besar teknik tersebut dan segera mengeksekusinya. Perlahan-lahan, sebuah roda cahaya muncul di belakang kepalanya dan berputar perlahan. Ia segera merasakan segala macam rune dharma terpatri dalam tubuh jasmaninya, dalam tulang-tulangnya, dalam harta-harta sucinya, dalam roh primordialnya dan semua ini memperbaiki tubuh jasmani dan roh primordialnya secara terus-menerus. Terlebih lagi, bila dipadukan dengan teknik 8 suara naga leluhur, maka akan dapat meningkatkan tubuh jasmani dan roh primordialnya dengan lebih cepat dan lebih kuat. Yang lebih menakjubkan lagi, ia dapat dengan jelas merasakan setiap pikirannya, dan pikiran-pikiran yang mengganggu itu seakan menjadi manik-manik kecil yang mengalir terus-menerus di benaknya. Hal ini membuatnya mampu membedakan dengan jelas antara baik dan buruk. Jika aku berkultivasi seperti ini, aku mungkin bisa menjadi Buddha dalam beberapa lusin tahun. Namun, aku tidak ingin menjadi biksu, aku hanya bisa mengambil referensi dari poin-poin bermanfaat dari kitab suci sakra dan menggabungkannya ke dalam teknik 3 eliksir tubuh Maharajaku. Pikir Kinmu dalam hati. Setelah setengah hari, berbagai negara Buddha di surga sakra telah mengirimkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk jembatan pergeseran saling energi roh.
Buddha Sakra mengulurkan tangannya dan melambaikan tangan, dan banyak batu giok beterbangan ke angkasa. Batu-batu giok tersebut saling menumpuk di udara, membentuk altar berskala besar. Sakra Buddha dengan cepat menempa komponen-komponen lain ke dalam bentuknya dan membentuk badan utama jembatan pergeseran saling energi roh. Kinmu sedang meneliti cara menggabungkan kitab suci sakra ke dalam teknik 3 eliksir tubuh Maharaja ketika ia secara tidak sengaja melihat pemandangan ini. Tubuhnya sedikit gemetar saat ia menatap Buddha Sakra yang sedang menempa dengan linglung. Metode penempaannya memiliki banyak kemiripan dengan metode penempaan kakek bisu, tetapi tentu saja dia tidak mungkin berhubungan dengan kakek bisu. Kalau begitu, dari mana asal-usul Sakra Buddha? Mungkinkah dia berasal dari era kaisar pendiri? Kinmu tertegun. Buddha Sakra dengan cepat menempa tubuh utama dan merentangkan tangannya. Giok altar pengorbanan mengembang keluar saat keduanya terpisah. Sementara itu, tubuh utama jembatan pergeseran saling energi roh bergerak ke tengah altar pengorbanan. Giok itu menutup kembali dan dari luar, tampak seperti altar pengorbanan. Benda-benda di dalamnya tidak terlihat. Buddha Sakra menyelesaikan pembangunan tubuh utamanya dan menoleh ke belakang untuk melihat, hanya untuk melihat Kinmu sedang menatapnya. Ia tak bisa menahan senyum. Apa yang kau lihat? Tidak banyak. Kinmu menggelengkan kepala dan maju untuk membantunya mencetak rune. Ia bertanya tanpa berpikir, siapa nama keluarga Buddha di masa lalu. Buddha Sakra menghentikan kegiatannya dan terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia tersenyum. Aku lupa.